para calon gubernur akan menjawab pertanyaan hasil rumusan tim panelis. KPU telah menentukan panelis untuk mempertajam dan menggali visi misi juga program kerja para pasangan calon. KPU pula yang telah menentukan mekanisme pertanyaan yang disampaikan. Hadirin sekalian dan juga pemirsa, pada sesi kali ini pendalaman visi misi khusus untuk para calon gubernur saja. Ketentuan ini sudah disepakati sebelumnya. Dan masing-masing calon gubernur akan memilih pertanyaan dari fishbowl, menjawab pertanyaan tersebut, lalu ditanggapi calon gubernur lainnya dan kembali direspon. Kami mohon kepada seluruh pasangan calon kita bisa menuju ke podium untuk bersiap-siap. Kami persilakan untuk langsung menuju ke podium. Silakan untuk para pasangan calon maju ke depan. Semuanya bisa langsung menuju ke podium. Baik. Kami mohon selanjutnya kepada calon gubernur nomor urut 1 dapat mengambil kode subtema dan calon wakil gubernur nomor urut 1 dapat mengambil kode pertanyaan di fishbowl. Kami persilakan. Bisa sambil menuju ke meja fishbowl. Kami mohon kepada calon gubernur untuk mengambil kode subtema dan calon wakil gubernur mengambil kode pertanyaan. Bisa diangkat secara bersamaan, Ibu Bapak. Diperlihatkan ke kamera. Yang keluar. Baik. Angka dan huruf berapa, Ibu? 8A. Baik. Baik, kami akan mengambilkan sesuai dengan kode subtema yang sudah diambil. 8A. Amplopnya masih tersegel Bapak Ibu hadirin sekalian dan tentu terjamin kerahasiaannya. Kami akan membuka amplopnya dan hanya dibacakan satu kali, mohon untuk disimak. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH di Kabupaten Kota di Jawa Timur tahun 2023 berada dalam kategori sedang dan baik. Untuk meningkatkan capaian ini diperlukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif. Pertanyaannya, bagaimana paslon akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup agar terjadi peningkatan capaian IKLH di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur demi mendukung keberlanjutan lingkungan hidup. Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara khusus untuk calon gubernur. Kami persilakan. Iya, terima kasih. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di pasal 87 ayat 1 udah jelas bahwa penanggung jawab usaha-usaha yang terkait dengan kegiatan dan melakukan itu ada pada gubernur dan juga pemerintah daerah. Dan tentu saja kalau siapapun yang kemudian melakukan pencemaran dan juga melakukan kejahatan terhadap lingkungan hidup, maka pasti akan berhadapan dengan hukum. Dan oleh karena itu maka pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Timur harus memiliki komitmen untuk melaksanakan undang-undang ini dan pada posisi yang berpihak kepada siapa yang kemudian dirugikan dan siapa yang kemudian akan terdampak. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya dengan universitas, dengan kampus, bahkan kemudian juga dengan masyarakat sipil, bahkan juga dengan NGO, termasuk organisasi yang memiliki di akar rumput. Yang berikutnya adalah jangan tanpa pandang bulu. Yang berikutnya adalah mengedukasi kepada seluruh lapisan masyarakat dan melakukan koordinasi dengan kabupaten, kota, dan daerah. Dan kita menyediakan insentif fiskal yang berbasis ekologi kepada pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki perencanaan pembangunan yang berbasis lingkungan. Dengan cara ini maka saya kira pemerintah daerah kabupaten akan berlomba-lomba untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkualitas. Ya. Baik, masih ada sedikit waktu. Waktu habis. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih. Pada proses pemerintahan Khofifah Emil 5 tahun berjalan, ada 300 perusahaan yang dalam pengawasan tidak langsung,
ada 89 perusahaan yang dalam pengawasan langsung, dan diantaranya ada 10 yang sudah terkena hukuman pidana, ada 12 perdata, dan lebih dari 60 mereka mendapatkan sanksi administratif. Artinya bahwa proses pengawasan kita lakukan, dan tentu pengawasan masyarakat kabupaten kota menjadi sangat penting. Sinergitas kita dengan seluruh APH juga menjadi sangat penting. Oleh karena itu, bagaimana kemudian mengedukasi semua masyarakat. IKLH Jawa Timur dari IKU, Indeks Kinerja Utama, sesungguhnya terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, peran serta partnership dari seluruh elemen strategis di Jawa Timur menjadi sangat penting, karena ini problem yang harus kita atasi bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan KLH Jawa Timur. Baik, Waktu habis. selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 1. Waktunya sama, yakni 1 menit dimulai saat berbicara. Indeks lingkungan hidup ditentukan adalah kualitas udara, kualitas air, dan kualitas lahan. Karena itu, mengingat semua ada spesifikasinya, maka akan paling canggih atau akan paling hikmat adalah saat masyarakat ada di depan bersama-sama dengan pemerintah untuk pengendalian lingkungan hidup ini. Karena masyarakat yang paling dekat dengan kondisi-kondisi di lapangan. Penegakan hukum sudah ada ketentuannya di dalam AMDAL, di dalam ANDAL. Apabila terjadi pelanggaran itu, maka sudah ada maksud untuk penindakannya. Namun sekali lagi, kualitas lingkungan hidup akan terjaga apabila partisipasi masyarakat, terutama untuk pengendalian, penggunaan mulai transportasi, penggunaan air, dan pengendalian terhadap tanah akan bisa dilaksanakan dengan Waktunya Waktu habis, habis. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk merespon dari tanggapan calon gubernur nomor urut 2 dan 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Ya, lemahnya pengawasan terkadang karena harus kompromi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Itu adalah problem kita ketika menegakkan hukum lingkungan. Oleh karena itu, kenapa tadi saya dalam opening mengatakan bahwa kita tidak boleh mengenal kata mundur. Kita tidak boleh takut ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang nyata-nyata melakukan pelanggaran dan bahkan menjadi mafia pencemaran. Nah, oleh karena itu bahwa semangat ini yang kemudian harus kita tularkan kepada seluruh pemerintah di kabupaten dan kota, termasuk kemudian mengedukasi, karena bagaimanapun untuk bisa melakukan pengawasan secara efektif maka mereka juga harus tahu undang-undang, kemudian juga ada kapasitas SDM, dan yang ketiga adalah pelibatan partisipasi publik, dan kita akan menyediakan hotline pengaduan yang bekerja 24 jam. Itu adalah salah satu cara dan transparansi. Yang kedua adalah harus ada law enforcement yang sangat kuat, dan kita akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menegakkan apabila ada kasus-kasus yang melibatkan lingkungan. Waktu Waktu habis.